Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan. Lanjut. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi Biro Parmas, itu ada beberapa hal yang perlu adik-adik semua ketahui. Kita ada 3 bagian yang menangani terkait dengan partisipasi dan hubungan masyarakat, yaitu bagian hubungan masyarakat itu sendiri dan informasi publik, yaitu kabaknya Ibu Reni Rinjani. Terus ada juga bagian pendidikan pemilih, yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan pendidikan pemilih kepada masyarakat maupun kepada publik. Terus yang ketiga ada bagian hubungan antar lembaga, di mana bagian hubungan antar lembaga ini adalah pintu masuk komunikasi antara lembaga-lembaga, baik itu kementerian lembaga, swasta maupun BUMN dengan KPU. Jadi juga di Masker ada juga namanya di perencanaan juga ada namanya fasilitasi kerjasama. Setelah proses kita koordinasi, kita komunikasi dengan kementerian lembaga, maka nanti akan ditindaklanjuti melalui kerjasama, yang itu nanti di bawahnya Biro Perencanaan, yaitu fasilitasi kerjasama. Terkait dengan tugas pokok dari Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat itu sendiri, itu juga dibantu oleh jabatan fungsional, yaitu fungsional untuk tata kelola pemilu maupun fungsional untuk perangkat humas. Kita ada juga fungsional Madya Pranata Humas dan fungsional muda Pranata Humas. Terkait dengan tugas pokoknya dari Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, itu adalah bagaimana kita melakukan koordinasi maupun pembinaan terhadap perencanaan, pemantauan maupun evaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di 3 bagian tersebut. Lanjut. Nah, ini kita bedah masalah hubungan masyarakat dan informasi publik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang ada di Humas atau hubungan masyarakat dan informasi publik itu ada berapa kegiatan yang mendukung terkait dengan sifatnya layanan-layanan kepada pimpinan maupun kepada biro maupun kepada KPU provinsi maupun kabupaten kota. Yaitu kegiatan apa? Kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan kehumasan. Jadi kegiatan-kegiatan pimpinan yang dilakukan baik itu di internal maupun eksternal, kita melakukan peliputan maupun dokumentasi. Ini yang menjadi tugas pokok dari Humas maupun informasi publik KPU. Lanjut. Terkait dengan kegiatan peliputan dan output kehumasan itu sendiri, itu meliputi peliputan terhadap di website maupun di laman KPU. Jadi di website dan laman KPU itu menjadi tugas pokoknya Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat. Jadi konten-kontennya maupun isi materinya yang ada di web itu, website KPU itu adalah menjadi tugas pokoknya KPU, menjadi tugas pokoknya Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat. Sedangkan untuk jaringannya, tempatnya, wadahnya itu adalah Pusdatin yang mengelola. Itu adalah konten-kontennya, isiannya adalah Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Selanjutnya juga kita melakukan peliputan terkait dengan media sosial kita. Jadi di media sosial kita, nanti output yang ada saat ini dari dokumentasi maupun peliputan tadi itu dinaikkan di media sosial kita. Media sosial kita banyak, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan memang ada TikToknya juga kita, YouTube-nya juga. Dan alhamdulillah kita mendapatkan silver dari YouTube, alhamdulillah kemarin. Dengan 300 ya, ya? Oh, 383 3.000 ya, 383.000 subscriber ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kerja kerasnya ini. Dan selanjutnya lanjut cepat aja. Nah,
terkait dengan pengelolaan website atau laman KPU, bahwa Humas KPU terus konsisten di dalam proses menggugah informasi ke website laman KPU.go.id. Jadi semua terkait dengan profil pimpinan, terkait dengan profil pejabat sekretariat itu kita tayang di website-nya, termasuk hasil-hasil dari pemilihan untuk presiden, pemilihan untuk DPR, DPD dan DPRD itu kita tampilkan semua di website dan itu update. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selain itu juga ada pengumuman termasuk pengumuman untuk CPNS, untuk pemanggilan dan lain-lain itu kami yang menayangkan di website. Rumah wadahnya Pusdatin, nanti ada yang Pusdatin di sini. Kita yang menampilkan terkait dengan konten-konten yang akan tayang ke website dengan permintaan dari biro-biro terkait. Jadi yang menangani adalah Biro SDM di dalam proses pengumuman CPNS untuk menggugah ke website itu melalui Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat. Jadi gambarannya adalah demikian. Lanjut. Nah, alhamdulillah juga kita ini juga ditugaskan kebetulan ex officio Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat itu kita juga saya ditugaskan menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk KPRI atau PPID. Jadi kami selain kehumasan tadi juga mengelola PPID. Selain ada informasi ke publik, mereka juga dapat meminta informasi kepada KPRI melalui PPID kita. Jadi ada ruangannya itu khusus untuk di PPID, itu ada staf yang menunggu di PPID kalau ada permohonan informasi, dan layanannya juga sudah bisa datang langsung, bisa melalui WhatsApp atau elektronik permohonannya maupun email. Baru nanti kita akan layani. Begitu kami layani, kami nanti sesuai dengan permintaan dari pemohon informasi, kami akan distribusikan kepada masing-masing biro pusat maupun inspektorat apabila data-data yang diminta sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing biro pusat maupun inspektorat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah juga Bapak Ibu juga tidak salah, alhamdulillah sudah bergabung dengan KPU. Kita sudah berapa kali menerima anugerah keterbukaan informasi publik dari KIP, Komisi Informasi Pusat, kepada KPU. Jadi di tahun 2017 kita mendapatkan anugerah informatif, 2019 kita informatif, 2020 informatif, 2022 juga informatif, 2023 informatif, 2024 informatif. Dan alhamdulillah kita kasih plus sama-sama sekalian. Makna informatif ini adalah kita terbuka dalam penyajian data-data mengenai kepemiluan maupun data-data persoalan masalah anggaran maupun lain-lainnya. Itu kita terbuka sekali. Selanjutnya kami sampaikan juga ke rekan-rekan semua terkait dengan informatif ini. Tidak semua kementerian lembaga itu mendapatkan, hanya tertentu saja yang itu dinilai oleh tim khusus dan setiap tahun dinilai. Kalau nanti ini kan tertinggi informatif, dan alhamdulillah kita berapa kali mendapatkan ranking 1 di non kementerian gitu ya, di non kementerian, dan alhamdulillah kita mendapatkan ranking 1 untuk KPU RI. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 ini nanti kita pasti akan ikut lagi untuk mendapatkan informasi. Karena kalau kita tidak mengikuti, berarti kita tidak bisa dinilai apakah lembaga itu dia informatif atau tidak. Ini yang membedakan lembaga-lembaga yang itu informatif atau menuju informatif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, kita bisa mengetahui dari paparan bahwa media sosial KPU itu baru beberapa tahun terakhir ini, terutama yang
di tahun 2013, Instagram itu kita baru buat. Terus Facebook itu tahun 2014, Twitternya itu tahun 2014, YouTube tahun 2017, dan alhamdulillah kemarin TikTok di tahun 2022. Nah, kita lihat berapa jumlah followersnya, itu yang ada adik-adik semua. Terus lanjut. Nah, selain itu juga Humas dan Informasi Publik itu kita mempunyai namanya podcast KPU, yang mana itu sejarah penayang pertama kali itu tahun 2021, di bulan Desember tahun 2021. Itu sampai sekarang kita kontinu dan konsisten setiap hari Rabu kita menayangkan podcast KPU. Jadi setiap hari Rabu itu adik-adik semua, supaya nanti naik juga subscribe-nya kita, tonton juga itu podcast itu di YouTube, itu ada semua. Dan itu strategi kita untuk melakukan publikasi informasi kepada masyarakat maupun di internal kita. Selanjutnya lanjut. Nah, selain itu juga di bagian kehumasan itu menangani terkait dengan Bakuhumas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, di mana Bakuhumas ini dari pusat sampai dengan kabupaten kota. Jadi Bakuhumas ini terdiri dari Bakuhumasnya KPURI, terus Bakuhumasnya KPU Provinsi maupun Bakuhumasnya Kabupaten Kota. Yang ini dibentuk sejak tahun 2021 untuk apa? Untuk melakukan koordinasi supaya sinergi maupun efektivitas di dalam kegiatan kehumasan lembaga, terutama di KPURI. Nah, adik-adik semua, Bakuhumas adalah Badan Koordinasi Kehumasan, di mana kita dapat mengakses, terutama menilai ataupun melihat terkait dengan aktivitas kehumasan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ada grup WhatsApp-nya, grup WA-nya dari pusat sampai dengan kabupaten kota, dan kita bisa lihat bagaimana terkait dengan penayangan di media sosial maupun di website terkait dengan kegiatan-kegiatan pimpinan di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Kita bisa lihat di situ. Lanjut. Nah, selain itu juga untuk kelasnya Humas ini luar biasa. Jadi selain itu kegiatan itu juga kita mengelola untuk ruang media center KPURI. Jadi tugasnya Humas itu juga memberikan fasilitasi terkait dengan media-media yang membutuhkan informasi KPU, terutama di dalam hal progres tahapan maupun pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak ataupun memang sangat penting atau urgent. Selanjutnya, bahwa program media center ini adik-adik semua kita kelola juga bagaimana kita memberikan layanan-layanan kepada media, baik itu media cetak, media online maupun media elektronik, di dalam mereka melakukan konferensi pers maupun kegiatan doorstop pimpinan maupun sekretaris jenderal. Lanjut. Nah, selain itu juga bagian Humas mengelola perpustakaan. Saat ini kita juga mau mengembangkan perpustakaan digital. Jadi selain perpustakaan KPU ini, kita sudah mengelola buku-buku kepemiluan maupun dokumentasi asli pemilu. Terdapat 1.300 buku, di mana ada 533 buku, diantaranya merupakan memang buku produksi KPU sendiri. Dan kami juga menyampaikan juga nanti rencananya surat ketua KPU kepada KPU Provinsi Kabupaten Kota untuk meminta kepada provinsi maupun kabupaten kota buku-buku yang telah diterbitkan. Jadi pasca pemilu maupun pilkada begini, mereka membuat buku, dan buku itu kami mintakan untuk nanti kita taruh di perpustakaan KPU. Lanjut. Besar badan. Nah, selain itu juga adik-adik semua,
kita juga mengelola mini theater. Mini theater ini adalah semacam studio mini untuk masyarakat dapat melihat terkait dengan video-video maupun film terkait dengan pemilu atau pendidikan pemilu kepada masyarakat. Jadi bisa ditonton di sana. Suatu saat nanti adik-adik kalau memang yang di Sekretariat Jenderal nanti bisa melihat di mini theater terkait tayangan-tayangan film pemilu maupun film pilkada. Lanjut. Nah, itulah tugas dari bagian humas. Selanjutnya ada tugas bagian pendidikan pemilih, adik-adik semua. Tugas bagian pendidikan pemilih yaitu melakukan program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini dilaksanakan baik sebelum pelaksanaan tahapan, pas pelaksanaan tahapan, dan pasca tahapan. Maka disebutnya adalah kegiatan pelaksanaan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, pendidikan pemilih berkelanjutan ini, adik-adik semua, ini ada dua metode. Metodenya adalah metode secara langsung maupun metode tidak langsung. Kalau metode secara langsung, biasanya kita menggunakan tatap muka atau bertemu langsung, baik itu bentuknya seminar, lokakarya maupun kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya luring atau tatap muka. Selanjutnya, siapa yang menjadi segmentasi untuk dilaksanakan pendidikan pemilih? Nah, ini adalah segmentasi untuk pendidikan pemilih. Itu adalah pemilih pemula, pemilih muda yang memang dia sudah mendapatkan atau menjadi pemilih di tahun bersangkutan selama anak SMA kelas 2 yang usianya 17 tahun. Jadi kita melakukan pendidikan pemilih supaya mereka memahami, mengerti kalau pas tahapan itu apa yang harus dilakukan. Jangan datang tapi tidak mengetahui siapa yang mau dipilih. Nah, ini menjadi tugasnya kita melaksanakan pendidikan pemilih. Selanjutnya juga pemilih perempuan. Di pemilih perempuan mendapatkan afirmatif untuk kekhususan di mana perempuan menjadi sasaran di dalam pelaksanaan pendidikan pemilih. Selanjutnya juga pemilih disabilitas. Ini sangat penting karena ini adalah menjadi konsennya kita di dalam proses pendidikan pemilih. Terus selanjutnya juga masyarakat tadi. Ini menjadi poin utama di dalam proses pendidikan pemilih berkelanjutan. Lanjut. Nah, selain itu juga adik-adik CPNS semua, selain kegiatan segmentasi tadi juga kita menginjak kepada segmentasi untuk 3T atau daerah terluar, tertinggal dan terdepan, terutama di pelosok-pelosok perbatasan negara. Jadi ini menjadi poin utama di dalam proses pendidikan pemilih. Bagaimana tingkat partisipasi? Nah, kita lanjut ya, lanjut. Nah, terkait dengan tingkat partisipasi, alhamdulillah dari tingkat partisipasi masyarakat yang sudah ditetapkan pemerintah itu adalah 77,5% target dari RPJMN. Kita mendapatkan untuk pemilu itu 81% dan alhamdulillah itu lebih dari target yang ditargetkan di dalam RPJMN. Selanjutnya kita juga mengukur terkait dengan indeks partisipasi pemilunya. Indeks partisipasi pemilu itu kita ukur di tahun 2024 kemarin. Jadi bukan mengukur pas waktu mereka menggunakan hak pilih saja. Selama ini kan mengukurnya apabila masyarakat menggunakan hak pilihnya saja ke TPS, itu akan diukur tingkat partisipasinya. Oh, sekian persen. Targetnya 77,5%, kita bisa penuhi 81%. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana kita dapat mengukur tingkat partisipasi itu per setiap tahapannya.
baik itu dari tahapan sosialisasi, proses perencanaan, proses pencalonan, proses kampanye, proses pemungutan suara, sampai dengan pasca pemungutan suara. Jadi kita ukur dan kita mendapatkan skor dari indeks partisipasi pemilu itu 63,43, yaitu dari skor dimensi persiapan, dimensi penyelenggara pun maupun dimensi dari pasca penyelenggaraan. Lanjut. Nah, kita juga mempunyai aplikasi Siparmas. Kita bisa ukur juga dari masing-masing KPU provinsi maupun kabupaten kota tingkat partisipasi masyarakatnya persiap tahapan tadi, yaitu melalui aplikasi Siparmas atau sistem informasi partisipasi masyarakat. Lanjut. Nah, selain itu juga kita melakukan sosialisasi dan penggunaan pemilih melalui dalam bentuk video iklan layanan atau ILM, di mana ILM ini dilakukan selama masa tahapan dan selama masa pemungutan suara, dalam arti hari pemungutan suara, supaya mereka sadar untuk menggunakan hak pilihnya. Sasarannya siapa? Yaitu tadi pemilih pemula, perempuan, disabilitas, kelompok keagamaan, adat, dan masyarakat umum. Yang tema yang diusung di tahun 2024 kemarin yaitu bagaimana pengenalan masa tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024, pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, anti informasi hoax dan politik. Lanjut. Nah, selain itu ada 3 bagian yang kita kelola, yaitu bagian hubungan antar lembaga. Lanjut. Nah, hubungan antar lembaga itu dilakukan seiring dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Kita melakukan kerjasama antara KPU RI dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, di KLKL, LSM, NGO, BUMN, pemerintah daerah maupun swasta. Jadi kalau murni kita yang bekerja sendiri, KPU RI tidak mungkin. Pasti kita butuh bantuan dari kementerian lembaga lain. Nanti kita bisa contoh tayangan-tayangan bagaimana kita pola komunikasi hubungan antar lembaga, antara KPU RI dengan kementerian lembaga, BUMN maupun swasta. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh pola komunikasi kita. Yang paling kiri itu adalah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komdikli. Jadi di Komdikli itu Videotron di Merdeka Barat itu tampilkan terkait dengan ajakan untuk memilih pada pemilu tahun 2024 dan menayangkan terkait dengan video-video pendek untuk ajakan memilih. Selanjutnya juga dengan Kementerian Dalam Negeri kita berkoordinasi, dan alhamdulillah dengan adanya kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kita dapat dibantu pemerintah daerah di dalam melakukan sosialisasi. Kita juga dibantu oleh Kementerian Perhubungan itu melalui Videotron maupun melalui spanduk dan ada juga yang TV yang ada di masing-masing itu yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Lanjut. Nah, kita juga dengan PT Pos Indonesia kerjasama. Jadi pos itu ada perangkunya, kita koordinasi itu di tahun 2024 kemarin kita dikasih juga perangko gratis. Jadi dari kementerian itu ngasih gratis semua, karena pola kerjasama yang kita bangun. Tidak mungkin kita akan bekerja sendiri. Kalau kita bekerja sendiri, anggarannya sudah berapa puluh miliar, berapa ratus miliar untuk kita melakukan kegiatan sosialisasi. Selanjutnya juga dengan PT Bank Mandiri kita juga melakukan. Jadi di seluruh Indonesia PT Bank Mandiri itu menayangkan ajakan memilih. Kita juga dengan Telkom Indonesia juga melakukan. Lanjut.
Dengan PT Kereta Api Indonesia sudah melakukan. Jadi kalau naik KRL kemarin melihat ada tayangan di DPRD maupun tayangan ajakan memilih di MRT, di KRL, ya kan, itu semua kita gratis semua, dibantu oleh Kementerian oleh Kereta Api Indonesia untuk ditayangkan. Ini adalah upaya kita di dalam melakukan koordinasi atau bekerjasama dengan BUMN maupun BNP. Terus ada LPP TPRI juga kita koordinasi dari semua dengan TPRI, dengan Garuda Indonesia juga demikian. Garuda Indonesia kita dapat juga slot untuk di Majalah. Di Majalah kalau naik Garuda Indonesia itu kalau dibuka ada ajakan memilih, itu kita dikasih gratis sama Garuda. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam menunjang hubungan antar lembaga melalui APNG, melalui rapat koordinasi, FGD maupun event-event. Ini sangat penting bisa proses kerjasama. Lanjut. Demikian adik-adik semua, terima kasih.